Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami indah di hadapan-Mu. Dan hal itu hanya bisa terjadi jikalau hidup kami hari demi hari diselaraskan oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Berikan telinga dan hati seorang murid supaya hidup kami makin hari makin diperindah di dalam Engkau ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 hingga ayat 39. Tema yang diberikan kepada saya adalah seni berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan Markus pasal 1 ayat yang ke-35 sampai 39 adalah nats yang diminta untuk diuraikan. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, satu hari di dalam sebuah kelas TK, seorang guru sedang mengajar tentang kendaraan. Sang guru ini berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, sepeda motor adalah kendaraan beroda 2. Nah, jadi karena kendaraan beroda 2, berapa sepeda motor memiliki ban?" Maka anak-anak berkata segera, "2 Bu Guru." Wah, pinter. Nah, sedangkan kalau mobil adalah kendaraan beroda 4. Nah, karena kendaraan beroda 4, berapakah mobil memiliki ban? Kemudian anak-anak juga segera menjawab, 4 Bu Guru. Wah, pinter gitu ya. Tapi tiba-tiba ada satu anak teriak, "Tidak Bu Guru, 5 katanya. Wah, semua orang langsung lihat sama anak itu ya. Nah, kebetulan guru ini guru yang baik. Dia bukan guru yang langsung menghakimi, tapi dia bertanya kepada anak itu, "Nah, kenapa kamu bilang kendaraan beroda 4 mobil itu punya 5 ban?" "Iya Bu Guru, karena saya pernah lihat di kolong mobil papa masih ada 1 ban." Itu namanya apa? Ban serep. Saya nggak tahu ya, Lexus bannya berapa? 5 ya, sama ya, Kijang juga 5 saudara sekalian ya. Mobil lain juga bannya 5, betul ini anak saudara sekalian. Tapi memang harus diakui saudara sekarang, seringkali ban serep itu nggak menjadi hitungan bagi kita, ya kan? Karena apa saudara sekalian? Karena itu jarang kita perhatikan, tempatnya juga tersembunyi. Itu baru kita perhatikan dan kita pergunakan kalau kita lagi kepepet, yaitu kalau kita kena bocor ban. Dan bahkan harus diakui kalau kita cabut pun ban itu begitu kotornya, betul ya? Dan jarang sekali kita ngecek tekanan ban yang itu diperiksa dong, jarang saudara sekalian. Kalau sudah kepepet baru kita keluarkan. Tapi tahukah saudara sekalian bahwa terkadang di dalam kehidupan iman kita juga sering menjadikan tindakan mencari Tuhan seperti ban serep. Bukan satu keutamaan di dalam hidup ibadah pribadi kita. Kita baru mencari Tuhan yaitu ketika kita ada masalah yang begitu menekan dan menakutkan kita. Atau ketika kita sangat membutuhkan dukungan dan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan. Disitulah tindakan mencari Tuhan secara intens baru kita kerjakan. Saudara, kita harus hati-hati dengan hal ini. Karena berbicara tentang tindakan mencari Tuhan, saudara sekalian, tindakan mencari Tuhan itu bukanlah ban serep yang dapat kita keluarkan ketika dalam masalah. Tetapi justru kemudi yang menunjukkan arah yang tepat. Jadi bukan ban serep saudara, tapi kemudi. Bentuknya sih sama-sama bulat saudara sekalian ya. Tapi percayalah saudara sekalian, saudara kalau mau naik mobil semewah apapun, begitu buka pintunya gak ada kemudinya, kita gak berani naik saudara. Berani naik mobil yang jalannya hanya lurus saja?
Gak bisa saudara sekalian. Nah saudara, perikop yang kita baca ini adalah satu perikop yang sebenarnya diawali dengan kisah kesibukan Tuhan Yesus ketika ia mulai tampil di dalam pelayanannya di kota Kapernaum. Dikatakan pada hari Sabat itu Yesus mengajar dan melakukan pengusiran setan dalam rumah ibadat yang kemudian membuat namanya itu mulai menjadi terkenal di segala penjuru Kapernaum. Dan kemudian sesudah selesai itu dikatakan Yesus pergi ke rumah ibu mertua Simon Petrus. Sampai di rumah ibu mertua Simon Petrus dia bertemu dengan wanita itu yang dikatakan sedang sakit demam. Dan karena belas kasihannya Yesus kemudian dikatakan memegang tangan wanita itu, maka sembuhlah demamnya dan wanita itu berdiri lalu melayani Yesus. Maka ketika mujizat ini didengar oleh banyak orang, tidak heran saudara-saudara sekalian, banyak orang berkerumun dari seluruh penduduk kota itu di depan pintu rumah ibu mertua Petrus bagaikan pengemis yang sedang mengharapkan sedekah. Saudara, orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan kerasukan setan kemudian dibawa kepada Kristus ke tempat itu. Dan kemudian di dalam kuasanya maka dikatakan Yesus pun menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit dan orang-orang yang kerasukan setan-setan. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus saudara sekalian, dikatakan sampai menjelang malam dari hari Sabat itu sesudah matahari terbenam. Jadi bayangkan saudara sekalian ya, Yesus sudah ibadah tuh terus kerja sampai malam begitu. Jadi kalau melihat hal seperti ini di dalam kemanusiaannya, Yesus itu pasti lelah oleh segala tekanan kesibukan pelayanan yang ia alami. Jadi kalau mungkin dia bisa nyanyi, dia akan menyanyi sih mungkin gitu ya. Letih ya memang letih, capek jangan ditanya lagi. Kira-kira begitu dia akan nyanyi. Capek pasti luar biasa. Nah saudara sekalian, kalau saudara dan saya ada di dalam sebuah kondisi seperti itu, nah, kira-kira kita akan memakai semua alasan itu sebagai alasan yang bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kita tidak lagi menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Sibuk Tuhan, maaf. Yang lagi kuliah di STT sibuk buat paper. Yang jadi pendeta sibuk siapin khotbah dan pembinaan. Yang jadi majelis sibuk buat program, belum lagi juga ada kerjaan lain. Yang jadi aktivis sibuk, termasuk saudara sekalian ya. Liburan 2 minggu ini juga kita bilang sama Tuhan, sorry Tuhan sibuk liburan. Dan kita tinggalkan tindakan mencari Tuhan itu karena kita belum kepepet. Dengan alasan apa? Sibuk. Saudara, saya mau kasih tahu saudara sekalian, salah satu penghancur yang sangat berbahaya bagi kehidupan spiritual itu adalah kesibukan. Maka itu saudara sekalian, Yesus paham tentang hal ini. Dia memberikan teladan kepada kita. Sekalipun dia ada di dalam segala tekanan kesibukan pelayanan, itu bukanlah alasan bagi Tuhan Yesus untuk mengabaikan waktu membangun relasi yang intim dengan Bapa Surgawi. Markus 1 ayat 35 menyatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dikatakan pagi-pagi benar sesudah hari Sabat, sepanjang hari dia bekerja. Saudara, pagi-pagi benar ini menurut para ahli itu sekitar kira-kira jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Yaitu di mana orang lain itu masih terlelap di tempat tidur, Yesus pergi mencari tempat yang sunyi untuk berdoa dan membangun relasi yang intim dengan Bapa Sorgawi. Ada ungkapan kuno yang mengatakan aurora musis amica. Artinya saudara sekalian, pagi hari adalah sahabat bagi Muses. Muses itu adalah dewa-dewi, dewa-dewa kesenian dan ilmu pengetahuan. Jadi seakan-akan pagi hari itu adalah saat-saat yang indah untuk kita membangun atau membuka inspirasi bagi ilmu pengetahuan dan juga kesenian. Saudara, saya kira ungkapan ini juga berlaku terhadap anugerah Tuhan. Saat roh kita berada dalam keadaan paling segar dalam hidup ini, harusnya kita pun mengambil waktu untuk melakukan ibadah saat teduh pribadi, membangun relasi dengan Tuhan.
Saudara, kalau Tuhan itu adalah yang terutama dan yang terbaik bagi hidup kita, maka sudah sepatutnya ia pun mendapatkan yang terutama dan yang terbaik pula dari waktu kita. Saudara, Kristus memberikan sebuah teladan kehidupan yang indah bagi kita. Saudara, meskipun dia adalah Allah yang menerima doa umat manusia, tetapi sebagai anak Allah yang menjadi manusia, Yesus tahu bahwa dia pun perlu untuk memanjatkan doa. Meskipun Yesus memuliakan Bapanya dengan berbuat banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi Yesus pun tetap menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Bapanya. Supaya pembangunan relasi itu tetap terjadi di dalam kehidupan Kristus dan Bapa di sorga. Bukankah sepatutnya bagi kita setiap orang percaya yang ingin juga menggenapkan seluruh kehendak Allah atas diri kita, kita pun menapaki jalan yang sama. Karena itulah sebenarnya pelayanan, saudara. Pelayanan bukan bicara soal prestasi. Pelayanan berbicara soal relasi. Maka itu relasi yang intim dengan Tuhan, itulah sesungguhnya fondasi kokoh bagi panggilan hidup Kristen sejati. Di mana saudara dipanggil untuk melayani dalam berbagai bidang. Saudara, melalui relasi intim dengan Tuhan inilah setiap orang percaya itu menerima kekuatan untuk menjalani panggilan hidupnya yang unik dan penuh dengan tantangan itu. Saudara, betul memang harus diakui kita memang adalah manusia baru di dalam Kristus. Ketika kita terima Kristus, kita menjadi manusia baru. Tetapi saudara sekalian, jangan pernah lupa kita adalah manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk disesuaikan dengan gambar Kristus. Berarti kita masih ada di dalam sebuah proses. Masih ada di dalam sebuah pergumulan. Karena saudara sekalian, di dalam kondisi manusia baru, efek manusia lama itu masih seringkali menggoda kita. Sekalipun dia tidak berkuasa atas kita. Sama seperti saya, saudara sekalian. Tadi pagi ketika saya mengatakan sama Lausi Yunus, maaf sebelum ibadah saya mau ke toilet dulu. Saudara, saya selalu jalannya ke arah sini, saudara sekalian. Padahal udah sekian tahun ya dibangun, itu efek pikiran saya selalu masih mikirnya, di sini kan ada WC ya dulu ya. Ada toilet begitu loh. Sampai Lausi Yunus mengatakan, Pak sekarang toiletnya di luar. Oh iya, saya baru jalan keluar, saudara sekalian. Nah, kita sebagai manusia baru tuh mengalami hal yang begitu, masih ada pergumulan. Jadi ketika saat kita membuka diri di hadapan Tuhan dalam kesendirian, maka di sanalah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk membersihkan segala sikap dan sifat jahat yang melemahkan kita untuk hidup sebagai manusia baru. Tuhan bersihkan saat kita sendirian di hadapannya dengan jujur. Saudara, satu hari ada seorang ibu ditanya oleh anaknya 2 pertanyaan. Ibu ini bukan seorang yang kaya, dia seorang yang miskin. Dia ditanya oleh anaknya yang mungkin tidak puas dengan kondisi kehidupannya. Anak itu berkata kepada ibunya begini, Bu, mengapa ibu selalu rajin menyendiri dan berdoa setiap pagi? Padahal keadaan ekonomi kita tetap miskin. Jadi apa yang ibu dapatkan dengan seringnya ibu melakukan hal itu secara teratur kepada Tuhan? Wah, saudara, ini pertanyaan berat loh, saudara sekalian. Sang ibu kemudian dengan tenang, dia berhenti sebentar, berdiam diri sejenak, dan kemudian menjawab dengan lemah lembut, Nak, tidak ada yang ibu dapat. Malah ibu banyak kehilangan ketika ibu melakukan hal itu setiap pagi. Tetapi Nak, ibu akan beritahu kepadamu apa saja yang hilang. Ternyata setiap kali ketika ibu berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu memberikan kehilangan di dalam diri ibu, yaitu kekhawatiran, kemarahan, depresi, kecewa, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Itulah yang hilang anakku. Dan setiap kali setelah berdoa, ibu selalu kembali menjadi tenang. Saudara, karena memang saat teduh pribadi memang tidak berbicara selalu tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita.
tetapi juga berbicara tentang apa yang Tuhan bersihkan dari dalam diri kita, supaya hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus Sang Penebus kita. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Jikalau engkau dan saya sebagai jemaat Tuhan ingin menjadi Kristen yang terus-menerus bergairah dalam menjalani panggilan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, maka bangunlah dengan kokoh fondasinya, yaitu apa? Relasi dengan Tuhan setiap pagi. Saudara, mari kita belajar. Kalau saudara yang selama ini tidak pernah melakukan saat teduh, yuk mulai besok kita belajar. Ambil waktu, nggak usah seperti para pendeta, penginjil 1 jam. Waduh, nggak usah saudara. Mulai dari 5 menit, mulai besok. Bangun, tenangkan diri, buka diri di hadapan Tuhan, berdoa. Kalau ada renungan, dibaca renungan. Kemudian berdoa. Ambil waktu teduh. Kalau saudara bisa hanya 5 menit, 10 menit, silakan. Saudara, mari kita belajar dan berjuang untuk setia membangun saat teduh pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Kalau saudara adalah orang-orang yang dulu pernah melakukannya, tapi sekarang saudara sudah tinggalkan, yuk mari kita bertobat. Mari kita bertobat dan memulai kembali saat teduh pribadi yang mungkin selama ini telah kita abaikan. Saudara, waspadalah dengan alasan kesibukan. Karena salah satu penghancur yang sangat berbahaya bagi kehidupan spiritualitas adalah kesibukan. Hati-hati dengan hal itu. Kita lanjutkan saudara sekalian. Markus 1 ayat 36 sampai 39 kemudian menuliskan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, para murid dalam bagian ini menyangka bahwa mereka itu telah bangun pagi-pagi benar. Namun ternyata mereka mendapati guru mereka justru telah bangun mendahului mereka. Dan mereka bertanya-tanya ke arah mana kira-kira ia pergi. Mereka menyusul Yesus, kemudian menemukan dia ada di tempat yang sunyi sedang berdoa. Dan mereka memberitahukan bahwa Yesus sedang dicari-cari dan bahwa ada sangat banyak orang sakit yang menantinya. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, "Semua orang mencari engkau." Saudara, tentu saja saudara sekalian, mereka merasa bangga bahwa guru mereka sudah begitu terkenal di daerah itu dan menginginkan untuk ia lebih populer lagi. Ayo tampil lagi di hadapan publik. Apalagi tempat itu adalah tempat kota asal mereka. Wah, mereka sangat senang. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, "Tidak. Kapernaum tidak boleh memiliki sendiri semua khotbah dan mujizat dari Mesias. Maka itu marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Karena untuk itulah aku telah datang. Yaitu bukan untuk menetap di satu tempat, melainkan berjalan berkeliling dan memberitakan Injil." Saudara lihat tuh saudara sekalian ya. Ada tawaran kepopuleran, ada tawaran keberhasilan, ada tawaran kesuksesan untuk Yesus tampil di Kapernaum. Tetapi saudara sekalian, Yesus tahu panggilan hidup yang sejati bukan tentang semua hal itu. Tetapi tentang bagaimana dia menjalani hidup dengan berkenan di hati Bapa di sorga. Yaitu apa? Seperti yang ia katakan, "Makananku ialah melakukan segala pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya." Begitu juga dengan hidup kita saudara sekalian. Panggilan hidup Kristen yang sejati itu bukanlah tentang kelancaran, kesuksesan dan kepopuleran. Melainkan tentang keberkenanan. Itu yang menjadi sasaran dari Kristus. Yesus tidak mau dipengaruhi oleh desakan atau bujukan dari sahabat-sahabatnya untuk mundur dari tujuan itu. Fokusnya adalah memperkenan hati Bapa dengan melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di sorga yang telah dipercayakan kepadanya. Yaitu apa? Untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Dan Yesus tahu bahwa orang-orang di Kapernaum itu datang mencarinya sebab ia menyembuhkan mereka, bukan karena pengajarannya. Maka itu Yesus berkata, "Ayo kita pergi ke seluruh Galilea."
Mari kita memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan untuk mempertegas bahwa berita Injil yang disampaikan, bahwa dia adalah Mesias yang dari Allah, maka ia meneguhkan pengajarannya dengan menyatakan mujizat dan mengusir setan-setan. Saudara, Yesus sungguh-sungguh memahami bahwa ia telah diutus Bapa itu untuk memberitakan Injil Allah. Bukan dikirim sebagai pembuat mujizat atau penyembuh yang semakin populer di dalam kehidupannya. Saudara, ia tahu bahwa ia diutus Allah untuk menjadi pembuka jalan dari satu hubungan yang baru antara umat tebusan dengan Bapa Sorgawi. Singkatnya, ia tahu bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk meresmikan hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Yang dimana sentralitas isi beritanya itu adalah pada tindakan penebusannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi saudara dan saya yang adalah umat tebusannya. Saudara perhatikan, mata Kristus tetap tertuju pada tujuan itu. Maka itu saudara sekalian, kita bisa melihat relasi intim dengan Tuhan itu adalah penjaga arah bagi panggilan hidup Kristen yang sejati. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Allah, Allah akan menjaga arah yang tepat untuk kita menapaki panggilan hidup kita. Untuk kita menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita yang secara unik di dalam diri kita secara pribadi, lepas pribadi. Maka itu saudara sekalian, relasi intim dengan Tuhan itulah yang menjadi penjaga dari panggilan hidup kita. Dari aktivitas-aktivitas rohani yang kita kerjakan. Nah, hal seperti ini saudara sekalian jangan saudara balik. Jangan kita balik saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Karena sekalipun saudara aktif di dalam berbagai aktivitas rohani tanpa membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, hati-hati. Itu memang adalah jalan yang baik. Saudara mengerjakan pekerjaan yang baik, tetapi saudara arahnya itu menuntun kepada kehancuran. Maksudnya begini saudara sekalian, jangan kita merasa oh saya ini sudah aktif dalam pelayanan Kristen, maka berarti karena saya sudah aktif melayani sebagai guru sekolah minggu, majelis, aktivis, pendeta, artinya bahwa saya ini sudah pasti punya relasi yang baik dengan Tuhan. Belum tentu saudara. Belum tentu. Hati-hati dengan hal ini. Kenapa saudara sekalian? Karena relasi yang intim dengan Tuhan itu hanya dapat terbangun ketika kita secara rutin berdiam diri di hadapannya untuk dengan jujur memeriksa diri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan setiap hari. Sama seperti hubungan saudara suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Saudara tidak mungkin akan menjadi intim, makin memahami seorang dengan yang lain kalau saudara tidak mau menyediakan waktu bersama untuk membuka diri dan berbagi hidup, berbagi perasaan di sana. Betul? Nggak ada saudara sekalian hubungan yang makin baik kalau saudara hanya LDR begitu. Nggak ada saudara sekalian. Harus ada waktu khusus yang disiapkan. Saudara, saya sangat tertegur. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah buku yang berjudul Dangerous Calling. Panggilan yang berbahaya. Yang ditulis oleh seorang pastor atau seorang pendeta yang senior bernama Paul David Tripp. Soalnya di dalam bukunya dengan jujur, Paul David Tripp ini mengatakan sebuah pengakuan. Dia seorang hamba Tuhan yang baik. Prestasi pelayanan luar biasa, penulis buku. Tapi dalam buku ini dia mengatakan begini, saya sedang menuju bencana. Yaitu apa saudara sekalian? Yaitu ketika dia mulai melihat adanya jurang yang besar antara pribadi saya ketika saya sendirian dan kehidupan pelayanan saya di muka umum. Saya menjadi pria yang pemarah dan tidak sabar di rumah. Tetapi menjadi seorang pendeta yang sabar dan murah hati ketika dilihat jemaat dalam pelayanan dan ibadah. Dia merasa ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sebagai pendeta diakui di rumah tangga dia seringkali berseteru dengan istrinya. Wah, kadang-kadang istrinya dibuat nangis. Dan ketika mereka berseteru begitu, Paul David selalu membawa pembelaan-pembelaan. Sampai dia berkata, kamu lihat saya ini seorang laki-laki yang baik.
Orang seperti saya, laki-laki seperti saya harus diakui 95% jemaat wanita yang ada di gereja mengharapkan dapat suami seperti saya. Si istrinya gak mau kalah, gua yang 5%-nya katanya. Dia mengatakan begitu, aku ada di dalam sebuah bencana ketika ada dalam kondisi ini. Dan dia katakan, apa yang menyebabkan saya bisa seperti itu? Ada 3 penyebab yang perlu diwaspadai oleh para pendeta. Saya kira termasuk kita, para majelis dan aktivis gereja. Dia katakan yang pertama, ternyata saya membiarkan pelayanan menentukan identitas saya. Wah, saya ini kan sudah pendeta, saya ini kan majelis, saya ini kan aktivis, saya ini kan pengurus komisi. Ya, identitas saya berarti ini saya anak Tuhan yang baik. Paul David Tripp mengatakan itu kesalahan yang terbesar yang membuat akhirnya hidup saya itu bisa berbeda. Ketika saya ada di rumah sendirian dengan saya ada di dalam pelayanan. Paul kemudian mengatakan enggak. Menjadi pendeta itu panggilan saya, profesi saya begitu. Itu bukan identitas saya. Identitas saya yang sesungguhnya adalah manusia baru yang sedang dikuduskan. Itu identitas saya. Yaitu manusia yang masih butuh untuk diubahkan oleh Tuhan, butuh untuk dikuatkan oleh Tuhan, butuh untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan saya. Itu identitas saya. Nah, saudara sekalian, kapan sih kita dapat melihat dengan jernih kondisi identitas diri kita? Saudara, saya mau katakan, bukan dalam kesibukan pelayanan, tetapi saat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa melihat keberadaan diri kita. Kita bisa tampil menjadi orang yang berbeda di tengah pelayanan. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati dan batin manusia. Yang kedua, penyebabnya. Paul David Tripp mengatakan yang kedua, karena saya membiarkan pengetahuan teologi dan Alkitab menentukan kedewasaan saya. Saya berpikir saya banyak paham tentang Alkitab. Saya banyak paham tentang doktrin-doktrin. Berarti dengan pemahaman ini, berarti saya dewasa secara rohani. Kemudian Paul David Tripp berkata, oh no. Kira-kira begitu saudara sekalian ya. Dia mengatakan enggak, dia bilang. Kedewasaan dalam Alkitab itu tidak pernah hanya tentang apa yang Anda ketahui, sekalipun itu penting. Tetapi kedewasaan itu selalu terkait dengan bagaimana kasih karunia memakai apa yang kita ketahui ini untuk mengubah cara hidup kita. Jadi kalau engkau banyak tahu, tetapi pengetahuan itu tidak mengubah engkau menjadi semakin seperti Kristus, itu tandanya engkau tetap belum bertumbuh menjadi dewasa. Sekalipun penuh pengetahuan teologi. Dan itu yang Paul David Tripp katakan. Itu yang jadi masalah buat saya. Yang membawa saya sebagai seorang pendeta menuju kepada kehancuran sebenarnya di dalam spiritualitas. Saudara, kapan kita dapat melihat dengan jernih kondisi kedewasaan rohani kita? Bukan dalam kesibukan pembelajaran, saudara sekalian. Tetapi saat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Paul David Tripp mengatakan, saya salah karena saya menyamakan keberhasilan pelayanan dengan dukungan Tuhan atas gaya hidup saya. Saya punya gaya hidup yang benar-benar terkadang itu menyakitkan bagi orang yang ada di rumah saya. Tetapi ketika berseteru dengan orang yang ada di rumah saya, entah itu istri atau anak-anak saya, Paul David Tripp selalu mengatakan, kalian saja yang selalu bawel, gitu loh kira-kira ya. Tukang komplain. Buktinya apa? Buktinya Tuhan memberkati kok pelayanan saya. Jemaat saya bertambah banyak, saya membuka sekolah. Kalau Tuhan memberkati kehidupan pelayanan saya, tandanya Tuhan setuju dengan keberadaan diri saya dan gaya hidup saya. Paul David Tripp mengatakan, tidak saudaraku. Jika Allah memberkati semua yang kita lakukan, bukan berarti Allah juga mendukung cara hidup kita. Tetapi karena kemuliaan diri Allah sendiri dan kesetiaan Allah terhadap janji anugerahnya bagi umatnya.
Maksudnya gini loh saudara sekalian. Tuhan itu bisa memakai apa saja dan siapa saja. Termasuk orang-orang yang cara hidupnya itu tidak baik. Tetapi Allah belum tentu berkenan dengan semua yang dipakainya. Itu maksudnya. Jadi hati-hati dengan hal ini. Dan kapan kita dapat melihat dengan jernih gaya hidup kita itu selaras atau tidak dengan hati Tuhan. Bukan dalam kesibukan mengejar keberhasilan saudara sekalian. Tapi saat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Jadi simpelnya saudara sekalian, ini sebuah peringatan yang keras bagi kita semua. Yang hidup di dalam panggilan pelayanan Kristen dan panggilan kehidupan Kristen yang sejati. Ini satu hal yang keras yang diingatkan kepada kita, bahwa sibuk dalam aktivitas rohani tanpa relasi intim dengan Allah itu adalah jalan yang mengarah kepada kehancuran spiritualitas. Hati-hati saudara sekalian, jangan sampai kita terjebak di dalam hal seperti ini. Maka itu saudara sekalian, mari kita bangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari melalui saat teduh kita. Mari kita dengan jujur di hadapan Tuhan setiap hari mengoreksi diri kita secara terbuka. Baik itu tentang identitas diri kita Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ini aku yang masih butuh dikuatkan. Engkau tahu kelemahanku. Berikan kasih karuniamu. Kita periksa itu dengan serius. Kita periksa apakah sungguh kita juga sudah dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Yaitu kita bukan hanya menjadi orang yang berpengetahuan, tetapi kita melakukan pengetahuan kita tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita koreksi dengan jujur. Karena banyak orang Kristen yang banyak tahu tentang kebenaran, tetapi sedikit melakukan kebenaran. Mari kita koreksi diri kita juga dengan gaya hidup kita. Sungguhkah gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan kita merasa, oh karena Tuhan memberkati pekerjaan saya, Tuhan memberkati pelayanan saya, itu tandanya Tuhan selalu setuju dengan gaya hidup kita. Tidak selalu, saudara. Tidak selalu. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja, tapi belum tentu berkenan dengan apa dan siapa yang Ia pakai. Saudara, maka itu mari kita koreksi diri kita tiap-tiap hari. Percayalah saudara sekalian, jika semua hal itu terus Tuhan bersihkan dari hidup kita, maka kita bukan hanya dipakai Tuhan sebagai alat yang efektif dalam pekerjaan baik yang telah disediakan bagi kita, tetapi juga akan terus dituntun menjalani arah panggilan hidup yang berkenan dan mulia dalam pandangan Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sebuah prinsip utama agar kita dapat menjalani panggilan hidup yang berkenan di hadapannya. Hal yang terpenting bukanlah tentang mengukir prestasi bagi Tuhan, tetapi tentang membangun relasi dengan Tuhan. Dan relasi yang intim dengan Tuhan adalah bukan hanya fondasi yang kokoh, melainkan juga penjaga arah dari panggilan hidup Kristen sejati. Saudara, akses ini dibukakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara yang adalah orang berdosa, yang adalah musuh Allah, diperdamaikan dengan Allah dalam penebusan Kristus. Harganya terlampau mahal, saudara. Kematian anak Allah di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Untuk supaya akses itu terbuka lebar. Nah, ketika kita tidak mau memakai akses yang dibayar dengan harga yang begitu mahal, bukankah sama dengan sebuah penghinaan terhadap karya itu? Saudara, oleh karena itu mari saudara sekalian, kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan kontinu, dengan rutin tiap-tiap hari. Kalau hari ini saja kita diperlihatkan Kristus sudah begitu seriusnya membangun relasi yang intim dengan Bapa setiap pagi, maka bukankah sudah sepatutnya kita pun menapaki langkah yang sama? Saudara, di sanalah kita mendapatkan kekuatan dan arah yang jelas untuk menunaikan panggilan hidup kita masing-masing yang unik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mulai besok mari kita belajar dan berjuang untuk setia membangun saat teduh pribadi kita dengan Tuhan setiap hari.
Mari kita bertobat dan memulai kembali apabila selama ini kita sudah mengabaikannya. Dan ketika kita tiap hari menyendiri bersama dengan Tuhan, memulai hari kita, mari dengan kejujuran kita juga mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan secara terbuka tentang kondisi identitas diri kita, kedewasaan rohani kita, dan gaya hidup kita. Saya percaya ketika semua itu Tuhan diberikan kesempatan, Tuhan diberikan keleluasaan untuk membersihkan kita di areal-areal tersebut. Saya percaya dalam hidup saudara dan saya, Bapa di sorga akan disenangkan, Kristus semakin dipermuliakan dalam hidup kita, dan kuasa Roh Kudus akan semakin nyata di dalam setiap langkah panggilan hidup yang kita kerjakan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sekali lagi tentang pentingnya bagi kami untuk berjuang membangun relasi yang intim dengan Engkau. Sebab di sanalah ya Tuhan kami memiliki fondasi yang kokoh untuk kami menjalani panggilan hidup kami. Di sanalah ya Tuhan kami terus diarahkan untuk menapaki panggilan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sanalah ya Tuhan kehidupan rohani kami dibangun hari demi hari oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau yang selama ini kami adalah orang-orang yang sudah mengabaikan semua itu. Menjadikan saat teduh hanya seperti ban serep. Kalau kami butuh pertolongan Tuhan karena terdesak, kalau kami menginginkan sesuatu yang sangat kami rindukan, kami rajin melakukannya. Tetapi ketika semua itu berjalan dengan baik, kami mengabaikannya itu ya Tuhan. Ampuni kami. Biarlah firman Tuhan hari ini memperbaharui kami, untuk kami membangun hidup kami ke depan dengan lebih baik lagi dan berkenan dalam hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.